Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang Bani Israil dan Yahudi. Sebuah kata atau dua buah kata yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an berkali-kali. Kita sering membaca Al-Quran dan sering kita lewati kata-kata ini. Bahkan dalam kehidupan sehari-hari juga sering kita dengar ucapan ini. Bahkan kita ucapkan sendiri. Namun banyak di antara kita tidak bisa membedakannya. Bani Israil dan Yahudi adalah sebuah istilah yang serupa tapi tidak sama. Dikatakan serupa karena memiliki keterkaitan, dikatakan tidak sama karena memiliki perbedaan. Apakah Bani Israil dan apakah Yahudi? Sehingga kita bisa membedakan di antara keduanya. Karena di antara kedua istilah ini ada perbedaan yang mendasar yang harus kita fahami sehingga kita bisa menempatkan sesuai dengan tempatnya. Bani Israil artinya adalah anak cucu atau anak dari Israel. Israel atau Bani Israil Allah sebutkan 41 kali dalam Al-Quranul Karim. Sebelum kita membahas apa itu Bani Israil, kita harus faham apa itu Israel. Para sejarawan sepakat baik dari kaum muslimin maupun dari orang Yahudi sendiri, yang dimaksud dengan Israel adalah Nabi Ya'qub alaihi salatu wassalam. Dan ini disebutkan oleh Abdullah bin Mas'ud juga, sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dan dihasankan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Barinya, bahwasanya yang dimaksud dengan Israel itu adalah Ya'qub alaihi salatu wassalam. Itu juga sabda Rasulullah SAW dalam hadits Imam Ahmad yang disahihkan oleh Syekh Ahmad Syakir dan dihasankan oleh Syekh Syuaib Al-Arnaud. Rasulullah mengatakan, fa unshidukum billadhi unzila ala Taurah hal ta'lamuna anna Israila Ya'qub alaihi salam maradhan maridan syadida. Kata Rasulullah SAW, aku akan beritakan kepada kalian apa yang turun kepada Musa alaihi salam, itu Taurat. Dan apakah kalian tahu bahwasannya Israel yaitu Ya'qub pernah menderita sakit yang sangat. Rasulullah sendiri yang menyebut Israel itu adalah Ya'qub alaihissalam. Sehingga ketika kita berbicara tentang Bani Israel, maka kita bicara tentang sebuah bangsa, yaitu bangsa yang nenek moyangnya adalah Nabi Ya'qub alaihissalam. Berbeda dengan Yahudi yang Allah sebutkan dalam 3 bentuk di dalam Al-Quranul Karim, 3 bentuk kata. Yang pertama Al-Yahud yang Allah sebutkan sebanyak 9 kali. Yang kedua adalah Hadu yang Allah sebutkan sebanyak 10 kali, dan Hudan yang Allah sebutkan sebanyak 3 kali. Yang ini menunjuk pada sebuah ajaran yang bernama Yahudi. Yahudi tidak dikenal mulai dari zaman Nabi Ya'qub sampai zaman Nabi Musa. Bahkan pada zaman Nabi Sulaiman maupun zaman Nabi Daud tidak dikenal istilah Yahudi. Yahudi itu muncul belakangan setelah zaman para nabi tersebut. Apakah yang dimaksud dengan Yahudi ini? Al-Imam Al-Mawardi dalam tafsirnya menyebutkan Yahudi itu bisa mengandung 3 makna. Yang pertama, dia adalah nisbah kepada Yahuda. Yahuda adalah salah satu anak terbesar dari Nabi Ya'qub alaihissalatu wassalam. Kemudian berubah menjadi Yahudi atau Yahudi menurut ucapan bangsa Arab yang menunjuk kepada anak tersebut. Yang kedua adalah maknanya inna hudna ilaik, berasal dari kata inna hudna ilaik, yaitu maksudnya adalah kami kembali kepadamu. Ini ucapan ini disebutkan oleh kaum Yahudi ketika mereka bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah menyambar mereka dengan petir. Ada 70 orang pemuka mereka yang wafat kemudian Allah hidupkan kembali. Yang ketiga bermakna tabu, yaitu yang bertaubat, yaitu karena mereka dahulu pernah menyembah patung anak sapi, kemudian mereka bertaubat dari sana. Dan Al-Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya merajihkan pendapat bahwasannya Yahudi itu merupakan nisbah kepada salah satu dari anak Ya'qub alaihissalam yang bernama Yahuda atau Yehuda. Inilah yang dibenarkan dan ini jugalah yang diakui oleh kaum Yahudi sendiri. Sehingga ketika kita bicara tentang Yahudi, kita bukan bicara tentang sebuah bangsa, tapi kita bicara tentang sebuah ajaran. Abu Laits As-Samarqandi dalam Bahrul Ulum tafsir beliau menyebutkan bahwasanya Yahudi adalah sebuah ajaran yang menyimpang dari ajaran Musa alaihi salatu wassalam. Terlebih dari itu semuanya, sehingga kita perlu untuk membedakan di antara kedua istilah ini. Adapun Bani Israil menunjuk sebuah bangsa. Allah sebutkan di dalam surat As-Saff ayat 14 bahwasannya sebahagian dari Bani Israil itu ada yang beriman. Wa qala al-hawariyuna nahnu ansarullah fa amanat ta'ifatu min Bani Israil wa kafarat ta'ifah. Allah katakan Hawari, yaitu orang-orang terdahulu dari zaman Nabi Isa alaihissalam, mereka mengatakan kami adalah penolong-penolong Allah. Kemudian berimanlah sebahagian dari Bani Israel, kemudian sebagian mereka kafir. Ini menunjukkan bahwasannya Bani Israel itu ada yang beriman kepada Allah, ada yang kafir. Berbeda dengan kaum Yahudi. Karena Yahudi bukan sebuah bangsa, tapi menunjuk kepada sebuah ajaran yang mereka nisbahkan kepada
Bani Israel, padahal Israel dan bangsa Israel secara umum itu berlepas diri dari mereka.